yang berjudul Hayammu. Alkisah pada tahun 1350 Masehi di kerajaan Majapahit atau dahulu yang lebih dikenal Wilayah terdapat kenaikan tahta pemimpin keempat oleh Hayam Wuruk di usianya yang relatif muda, yaitu 17 tahun. Hayam Wuruk menaik tahta untuk menggantikan ibundanya, yaitu Tribhuwana Tunggadewi. Diduga Tribhuwana Tunggadewi agar memimpin Majapahit kembali karena ibundanya, yaitu Gayatri atau Rajapatni, telah meninggal dunia, sehingga Tribhuwana Tunggadewi memutuskan untuk memberikan kekuasaannya kepada Hayam Wuruk. Pada detik-detik wafatnya Gayatri, sepertinya tubuhku sudah melemah. Usiaku sudah tidak lama lagi. Ibu, jangan bicara seperti itu. Aku tidak bisa memimpin Majapahit tanpamu. Kamu pasti bisa. Kamu masih mempunyai putra-putramu. Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa memimpin Majapahit tanpamu. Ibu. dan ternyata itulah kata-kata terakhir Gayatri sebelum ia meninggalkan dunia ini. Sehingga Tribhuwana saat itu memutuskan untuk memberikan kekuasaannya kepada Hayam Wuruk. Tribhuwana membicarakan pengalihan kekuasaannya kepada sang anak agar sang anak mampu dan memahami maksud ibundanya memberikan tanggung jawab tersebut. Hayam, anakku, kau tahu nenekmu sudah berpulang kepada Tuhan. Aku tidak bisa memimpin Majapahit tanpa nenekmu. Apakah engkau mau melanjutkan kepemimpinanku? Tapi ibu, apakah bisa aku memimpin Majapahit yang sebesar ini? Tentu saja bisa, Hayam. Ada darah dagingku yang mengalir pada tubuhmu. Baiklah ibu, jika itu maumu, doakan saja untukku. Doaku selalu menyertaimu. Majapahit membutuhkanmu. Setelah Tribhuwana mendiskusikan dengan Hayam Wuruk dan dengan persetujuan dengan berbagai pihak, akhirnya diputuskan kenaikan tahta pemimpin keempat di usia Hayam Wuruk yang ke-17 tahun. Karena memang kerajaan Majapahit termasuk kerajaan yang besar, di saat pelantikan Hayam Wuruk, maka banyak rakyat yang turut hadir menyaksikan upacara penaikan tahta Raja Majapahit. Ibu urip mana? Salah rek gak apa. Dua peran dulu. Saya sebagai pendeta dan kerajaan Majapahit akan mengangkat engkau sebagai pengganti raja yang terdahulu. Apakah engkau bersedia? Saya bersedia. Siap, bersedia. Kau.
sebagai raja terdahulu akan menggantikan tahta kerajaan kepada Raja Hayam Wuruk. Saya sebagai penerus Raja Majapahit yang baru akan bertanggung jawab penuh terhadap kerajaan Majapahit. Hidup Hayam Wuruk! Itu! Hidup Hayam Wuruk! Itu! Dan pada saat itu, Hayam Wuruk resmi menaik tahta menjadi Raja Bahit dan bergelar Sri Raja Sanagara. Sedangkan sebelum diangkat menjadi Raja Majapahit, terdapat Gajah Mada yang diangkat menjadi Mahapatih Majapahit pada tahun 1331 di masa kepemimpinan Tribhuwana Tunggadewi. Gajah Mada juga mengucapkan Sumpah Palapa pada tahun 1336 yang bertepatan dengan hari kelahiran Hayam Wuruk. Lamun Gus kalah Nusantara, Ison amuk di Palapa. Lamun kalah din Burun, din Serang, Tanjung Pura, Dompo, din Bali, Temasik, Sunda, Palembang, Samana Ison Palapa. Saya bersumpah sebelum saya bisa menaklukkan Nusantara, mengalahkan din Burun, din Serang, Tanjung Pura, din Haru, din Pahang, Dompo, din Bali, Temasik, Palembang. Di bawah kekuasaan Majapahit, saya tidak akan memakan buah palapa. Karena Gajah Mada sudah bersumpah seperti itu, maka ia akan menemani berbagai raja Majapahit dan menjadi mata Mahapati serta dari Raja Tribhuwana hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika Hayam Wuruk menjadi Raja Bahit, ia dan Mahapatihnya Gajah Mada membuat rakyat sejahtera dengan membuat saluran pengairan, membuat bendungan dan pembukaan tanah baru untuk perdagangan yang aman, damai dan tentram. Selain itu juga, Hayam Wuruk turut andil langsung mengawasi rakyatnya. Ikutlah aku mengapa baginda tiba-tiba menemui para rakyat? Tidak apa-apa, aku hanya ingin memastikan kondisi rakyatku saja. Baiklah baginda. Wahai Hayam Wuruk, ada perlu apa engkau datang kemari? Tidak, aku hanya ingin melihat apakah rakyatku ada yang kekurangan sesuatu. Saya mewakili rakyat Majapahit mengucapkan terima kasih yang banyak-banyaknya kepada baginda. Baiklah kalau begitu, jika ada yang kurang, pergilah ke istana. Siap baginda. Selain itu juga, Hayam Wuruk meluaskan daerah kekuasaannya yang terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Karena memang kecakapan pemimpin yang dimiliki oleh Hayam Wuruk dan Mahapatihnya Gajah Mada, sehingga pada masa kepemimpinan Raja Hayam Wuruk disebut menjadi puncak masa kejayaan Majapahit. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih karena kedatangan kamu Raja dari kerajaan besar. Ada gerahan apakah pada ke sini? Saya kemari untuk meminang putrimu, ya Pitaloka Citrans, yang anak dari Raja Lingga. Bersediakah engkau Raja Lingga? Saya sangat terhormat karena kedatangan engkau kemari untuk melamar putriku menjadi permaisurimu. Tetapi, adakah maksud engkau kemari untuk merebut wilayah kekuasaanku? Tidak, aku kemari
resmi ingin meminang putrimu, Raja. Bukan untuk merebut wilayah kekuasaanmu. Sama sekali tidak ada maksud seperti itu, Raja. Dia Pitaloka, kemarilah. Dia Pitaloka, bersediakah engkau menjadi permaisuriku, kekasihku, belahan jiwaku? Bagaimana putriku, apakah engkau bersedia? Jika ayahanda bersedia, maka aku bersedia. Baiklah, terima kasih kalau begitu. Saya kembali dulu karena ada keperluan. Awalnya, Pajajaran setuju dengan catatan Majapahit tidak bermaksud merebut kekuasaan kerajaan Galuh. Seiring perjalanan menuju upacara pernikahan, Mahapati Gajah Mada mendesak kepada Raja Lingga untuk menyerahkan putrinya Dyah Pitaloka karena akan dijadikan sebagai upeti dan tunduk kepada Majapahit. Raja Lingga, ada apa, Mada? Kenapa engkau seperti ini? Serahkan putrimu sekarang ke kerajaan Majapahit. Bukankah putriku untuk dilamar oleh Hayam Wuruk? Tidak, Hayam Wuruk hanya ingin merebut kekuasaanmu. Apa ya? Kamu nanya. Aku bertanya-tanya. Ya udah, pasti tahu ya. Besok kita buktikan di medan perang. Yakin deh. Sultan Kerajaan Galuh menolak karena putrinya yang akan dijadikan upeti, sehingga terjadilah pecah pertempuran yang maha dahsyat, yaitu Perang Bubat. Perang Bubat ini terjadi karena kesalahan Gajah Mada yang mengira Hayam Wuruk ingin mengambil Dyah Pitaloka untuk sebagai upeti merebut wilayah kekuasaan kerajaan Galuh, dan Perang Bubat pun terjadi. Kursi, boy. Aku sedih, aku nonggo. Biasa menang kelas. Jangan tinggalkan aku, Ayah. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Ayah. Gajah Mada, apa-apaan ini?
seperti ini. Jika berakhir seperti ini, lebih baik aku milih awal dari tidak bertemu denganmu, Hayam. Adinda! Dia! Mengapa dia membuat seperti ini? Dia! Dan ternyata itulah kata-kata terakhir Diah Pitaloka sebelum ia benar-benar menghembuskan nafas terakhirnya. Karena kejadian Galuh di kerajaan Galuh dalam beberapa tahun, kerajaan Galuh menjadi wilayah Majapahit. Dan di dalam perang Takubab, kerajaan Galuh tidak tersisa seorang pun, termasuk Diah Pitaloka. Setelah kejadian peristiwa perang Bubab, Hayam Wuruk memutuskan menikahi saudara sepupunya sendiri, yaitu Sri Sudewi. Iya tak, ada tuh bahasa air. Sana Diah Pitaloka rek, Diah Pitaloka ninggal. Lu kamera panik ya. Lu nangis kok ya Allah, nangis apa? Tapi wajib. Bil kan itu alay. Bibir betul. Putus cinta, Bu. Penonton menangis. Sebagai pendeta kerajaan Majapahit akan menikahkan engkau, Hayam Wuruk, dengan Sri Sudewi. Semoga dewa memberkati kalian berdua. Silakan memakaikan sindur pada dahi pengantin.
agar kalian terikat terus dalam pernikahan ini, maka akan kutalikan dengan tali kesucian ini. Silahkan kelilingi api suci ini. Ritual sudah selesai. Semoga Dewa memberkati kalian. Sri Sudewi, mari menari yuk. Mari. Dari pernikahannya dengan Sri Sudewi melahirkan seorang putri, yaitu Kusuma Wardani, dinikahkan dengan Wikrama Wardana. Pada tahun 1364, Gajah Mada telah wafat meninggalkan dunia ini, meninggalkan Majapahit, meninggalkan tugas Mahapatihnya, karena ia juga sudah memenuhi janji sumpah palatannya. Setelah itu, pada tahun 1389, wafatnya Baginda Raja Hayam Wuruk. Sebelum Hayam Wuruk wafat, ia memerintahkan Wikrama Wardana yang diutus memimpin kerajaan Majapahit bagian barat. Sementara dari pernikahannya dengan seorang selir melahirkan seorang anak lelaki, yakni yang bernama Bre Wirabumi, yang diutus memimpin istana timur kerajaan Majapahit. Karena keduanya sama-sama putra dari Raja Hayam Wuruk, mereka berselisih dan merasa lebih pantas dan lebih baik untuk memimpin Majapahit sepenuhnya. Hei Wirabumi, kurasa daerah kekuasaanmu lebih makmur darimu. Lihatlah, ke lautan berjalan dengan makmur. Kau jangan sombong. Lalu bagaimana dengan luas daerah? Kan luas daerahku. Kau telah membuatku marah, Wirabumi. Mari kita lihat siapa yang lebih unggul di daerah peperangan. Sampai jumpa di daerah peperangan. Karena wafatnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada, tiada lagi pemimpin yang secakap dan sehebat mereka. Perselisihan antara Wikrama Wardana dan Bre Wirabumi mencuatkan perang saudara. Perang tersebut juga penyebab utama kemunduran kerajaan Majapahit. Perang saudara tersebut dinamai Perang Karegrek, dan Perang Karegrek pun terjadi.
itu, kerajaan Majapahit atau Hingatus pun runtuh dan kehilangan pamornya, lalu tergantikan oleh kerajaan Islam, yakni Kesultanan Demak. Di sebuah gunung batu dan ditemukan oleh Lembong. Lembong adalah seorang pencuri, dan Ken Arok dibesarkan oleh dia. Ken Arok pun menjadi seorang pencuri, tapi kelamaan dia menjadi beban dan kembali. Diajaknya untuk mengabdi ke kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Tunggul Ametung. Mikir no, nom mikir dulu. Gak sih banter. Ampun Tuhan, hamba ingin bertaubat. Jika itu keinginanmu, marilah ikut denganku dan akan kuabdikan engkau kepada Tunggul Ametung. Ken Arok dan menjadi pengawal Tunggul Ametung. Dan pada suatu hari, dia melihat wanita cantik yang sedang mengandung. Ternyata dia adalah istri dari Tunggul Ametung, yaitu Ken Cedes. Kepada Ken Cedes, dia pun pergi menemui Empu Gandring untuk dibuatkan keris. Tapi sudah 3 bulan dia menunggu, keris itu belum juga jadi. Akhirnya dia pun pergi ke tempat Empu Gandring. Wah, kata danda iki. Kalau guyu. Si banter. Mana keris yang kau janjikan 3 bulan yang lalu, sampai sekarang belum juga aku terima. Jangan berikan keris ini. Keris ini belum sempurna. Bobo, Gak oleh lah, belum sempurna kok. wis ta. Gak apa. Alah, Gelap ya. Terjadi perkelahian antara mereka berdua, dan akhirnya Empu Gandring ditusuk oleh Ken Arok. Musik mah. Akhirnya, Ken Arok pun berhasil merebut keris tersebut. Saat di perjalanan, dia bertemu dengan kebo hijau. Dan ternyata
Kebo Ijo tertarik dengan keris yang dibawanya. Kebo Ijo ingin meminjam keris itu untuk dipamerkan kepada warga kampung. Ken Arok pun menyetujuinya, karena itu akan mempermudah rencananya. Apa itu siapa? Itu siapa? Royal. Apa? Apakah aku boleh pinjam? Tidak apa-apa, ya. Ya buat Sih untuk banter tarik. tapi jangan bilang pada warga kalau ini punyamu. Yoi. Kebo Ijo pun memamerkan keris itu kepada warga kampung. Alhasil lalu Ken Arok mengambil keris itu secara diam-diam. Di saat Kebo Ijo sedang tertidur pulas. Dan Ken Arok pun langsung membunuh Tunggul Ametung yang saat itu sedang tertidur. Lama tuh kan? Tuh, lama tuh. Baca. Bagian. Katanya ditarik. Iya. Telu-telu nemet. Iya. Dia juga kayak mati ya. Dot, nandot muati ya. Lah betul. Lebel. Ya. Dan Arok pun berhasil membunuh Tunggul Ametung dan keris itu masih tertancap di tubuh Tunggul Ametung. Karena warga kampung hafal dengan keris yang tertancap di tubuh Tunggul Ametung itu, Kebo Ijo pun diberikan hukuman atas yang Tunggul Ametung. Gila kena sama Ijo sih. Wah, aku tak benda iki. Ayo. Aku tak belum sih. Jo ke bayi Jo. Ini Jo. Tunggu lama tuh. Nggak tahu. Nggak tahu. Iki bukti deh. Dari tadi aku di kebun. Terus iki apa? Iki kresek wingi mbok pamerno ning awake dhewe. Wah, tanggung jawab ae. Ayo, di kerajaan. Apa salahku? Sedang di kerajaan. Ternyata kami tidak membunuh. Dan akhirnya Ken Arok pun menikah dengan Ken Dedes. Anok. Dedes datang kapan Bagaran?
Loh, ari kok dadi oprek ikrangi iki. Iku belas. Wi, kono social distancing. Senyum. Benar dari mana? Melahirkan seorang putra, yaitu Toh Jaya. Jaya iku Laila. Bakar. Ini kamu kayak ini. Tualah. Sok babaran kejebok lanang. Babaran kiri geser lo cah. Aja ngadepung wong. Ora oleh rapi. Bagaimana pendapat Anda, Ratu? Aduh, perutku sakit sekali. Aduh, perut saya sakit sekali. Astagfirullahaladzim. Ya ampun aku. Selamat ya Ratu. Iya. Wah, anaknya tampan seperti bapak. Anu Sabati. Akan kuberi nama Anu Sabati. Dan Anu Sapadi tumbuh bersama Toh Jaya. Pada saat itu, Anu Sapati mengetahui bahwa Ken Aroklah yang membunuh ayah kandungnya. Dia pun menyuruh Ki Pangalas pun untuk membalaskan dendamnya. Anu Sapati itu siapa toh? Anak itu Tong Jaya. Tong gede. Laila. Tong Jaya. Tong gede. Mati. Ya Allah. Kok mati ya? Masuk Arab. Bunuh sih kan Arab. Ah, gampang sepele. Oke, tak tunggu pitan. Oke. Dan akhirnya Ki Pangalas pun juga berhasil dibunuh oleh Anu Sapadi. Oh ya, ya. Bakar mati. Masih ngop. Tetapi Tong Jaya nampak tidak setuju. Pada suatu hari, Tong Jaya merencanakan sesuatu dengan meminta bantuan Larasati. Wadah. Bicarakan denganmu. Sikit. Singkat. Sebenarnya aku tidak suka dengan pilihan Anu Sapati. Juga sama. Baiklah, kalau seperti itu, aku mempunyai rencana. Bagaimana
sana. Balik. Kamu akan bawa aku ke sana. Makanya, kenapa ya? Aku akan meninggal di sana. Karena Larasati sedang dalam keadaan sakit hati, karena Anusapati lebih memilih wanita lain dibandingkan dia. Dia pun ikut membantu Toh Jaya untuk menyingkirkan Anusapati. Sangat butuh bantuanmu. Apaan? Jangan banyak tanya. Ayo ikut aku. Larasati berhasil mengarahkan Anusapati ke tempat yang sudah ia rencanakan dengan Toh Jaya. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan tentang kerajaan. Kenapa kau di kerajaan? Karena kan di sini kan sebenarnya aku tidak suka dengan keinginan. Kamu iri ya? Ya bisa dibilang seperti itu. Jadi bantu membawa ke sini. Aku ingin Akhirnya, Anusapati mati dibunuh oleh Toh Jaya. Dan kini Toh Jaya naik tahta menjadi raja untuk menggantikan Anusapati. Tetapi tidak berlangsung lama karena mendapat protes dari warga. Akhirnya, keesokan harinya, peperangan pun tak bisa dihindari karena kekurangan personil Singosari kalah. Maka muncullah kerajaan Singosari. Nanti itu pakai lagi. Kamu cari aja bagaimana? Bagaimana? Ada beberapa mari. Kita kemari. Pak. Kita kemari. Jangan pakai saja. Alah. anakku sih kayak tapi Salah tadi, Dre. Ini kita hilang. Ada dapat mati. Jangan aja bisa mati mati. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Udah ada. Bang Jago. Bang Jago. Wadah. Oh. Dari sini kita tahu, setiap kecurangan pasti akan terungkap. Bahkan sebaik-baiknya kita menutupi, pasti akan ada yang mengetahui. Karena perbuatan yang tidak baik pasti berakhir tidak baik. Sekian dari kami. Pokok dua, mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.